warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor gas alam guna memastikan pasokan energi dalam negeri yang cukup, terutama dalam menghadapi peningkatan permintaan gas domestik di era transisi energi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi dan bahan baku bagi sektor industri dan hilirisasi dalam negeri. Sebaiknya mari kita simak dulu video berikut ini. Di Gunung Tanduk, keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor sumber daya alam ke luar negeri, termasuk Malaysia, telah menimbulkan guncangan hebat di negeri jiran. Malaysia yang selama ini bergantung pada pasokan gas, batu bara, dan komoditas lainnya dari Indonesia, kini dibuat kelimpungan. Situasi semakin diperparah dengan tindakan keras Indonesia dalam memberantas barang ilegal yang masuk dari Malaysia, menutup celah ekonomi gelap yang selama ini menjadi jalan pintas bagi pelaku perdagangan lintas batas yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pukulan terbesar bagi Malaysia datang pada awal tahun ini, ketika Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan hanya demi menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengembangkan hilirisasi industri dalam negeri. Malaysia yang selama ini mengandalkan impor gas dari Indonesia untuk menghidupi industrinya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus mencari sumber energi lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Tak hanya itu, keputusan Indonesia ini juga menjadi alarm bagi negara-negara lain yang selama ini menikmati pasokan energi murah dari tanah air. Bukan hanya gas, Indonesia juga memperlihatkan ketegasan dalam kebijakan energi lainnya. Pemerintah kini mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor batu bara demi menjaga pasokan energi bagi pembangkit listrik dalam negeri. Kebijakan ini langsung membuat Malaysia kelimpungan, karena mereka sangat bergantung pada batu bara Indonesia untuk kebutuhan industri dan ketenaga listrikan mereka. Dampak dari kebijakan ini terhadap negara tetangga, terutama yang mengimpor gas dari Indonesia, bisa cukup signifikan. Negara-negara seperti Singapura yang mengandalkan impor gas dari Indonesia mungkin akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi mereka. Selain itu, perubahan kebijakan ini juga dapat mempengaruhi proyek-proyek pengembangan gas baru dan yang sudah ada di Indonesia, serta memicu kekhawatiran dari para pengimpor di Asia Timur Laut. Namun, pemerintah Indonesia menekankan bahwa keputusan ini akan dibuat secara fleksibel. Jika kebutuhan domestik sudah terpenuhi, ekspor gas akan tetap dibuka kembali. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, Malaysia bisa mengalami krisis energi yang serius, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan mengancam sektor manufaktur serta investasi asing di negara tersebut. Di tengah kepanikan ini, Malaysia juga menghadapi tekanan dari kebijakan Indonesia yang semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal. Bea Cukai Indonesia secara aktif melakukan operasi di berbagai titik perbatasan, terutama di Kalimantan Barat yang menjadi jalur utama penyelundupan barang dari Malaysia. Baru-baru ini, Bea Cukai Sintete menggagalkan penyelundupan besar-besaran sembako ilegal dari Malaysia, termasuk beras, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir yang tidak memiliki dokumen resmi. Tindakan tegas ini tidak hanya melindungi ekonomi Indonesia dari gempuran barang ilegal, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan produk yang berkualitas dan aman dari potensi penyalahgunaan standar kesehatan dan keamanan. Dampak dari kebijakan ini terhadap Malaysia tidak bisa diremehkan. Ekonomi Malaysia yang sudah menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global kini semakin terdesak. Dengan berkurangnya pasokan energi dan semakin ketatnya pengawasan terhadap perdagangan ilegal, Malaysia tidak lagi memiliki keleluasaan yang dulu mereka nikmati saat masih bisa mendapatkan barang dan energi murah dari Indonesia. Pabrik-pabrik yang bergantung pada batu bara Indonesia kini harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan sumber energi lain. Sementara pedagang yang biasa membawa masuk barang ilegal dari Indonesia kini kehilangan jalur bisnis mereka. Namun, di balik semua
Malaysia telah menyatakan keprihatinannya terhadap keputusan Indonesia untuk menghentikan ekspor gas. Malaysia yang juga mengimpor gas dari Indonesia harus mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan energinya. Meskipun Malaysia memiliki sumber daya energi sendiri, pasokan dari Indonesia tetap menjadi bagian penting dan kebijakan energi nasional. Langkah Indonesia ini juga memicu diskusi di kalangan pemerintah Malaysia mengenai pentingnya diversifikasi sumber energi dan meningkatkan kemandirian energi dalam negeri. Malaysia mungkin akan mempercepat upaya untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi sebagai respon terhadap kebijakan Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi pemasok utama SDA bagi negara lain. Sementara industri dalam negeri justru kesulitan berkembang karena bahan mentah lebih banyak diekspor ketimbang diolah sendiri. Prabowo Subianto yang sejak awal telah menegaskan visinya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, kini membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata. Dengan menghentikan ekspor SDA dan memberantas barang ilegal, Indonesia bukan hanya memastikan kemandirian ekonomi, tetapi juga mengamankan masa depan industri dan ketahanan energi dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri, keputusan ini telah mengguncang banyak pihak, terutama Malaysia yang selama ini merasa nyaman dengan hubungan perdagangan yang menguntungkan mereka. Namun, bagi Indonesia, ini adalah era baru di mana kepentingan nasional menjadi prioritas utama. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain, tetapi kini mulai mengambil kendali penuh atas sumber daya yang dimilikinya. Di tengah kebijakan yang semakin tegas ini, banyak pihak bertanya-tanya, apakah Malaysia akan mampu bertahan tanpa ketergantungan pada Indonesia? Ataukah mereka akan dipaksa untuk beradaptasi dan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka? Satu hal yang pasti, Indonesia kini telah menunjukkan taringnya sebagai kekuatan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kepemimpinan yang kuat di bawah Prabowo Subianto, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga cerdas dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional. Kedepan, Malaysia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari ketergantungan mereka pada Indonesia. Dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia saat ini, negara-negara yang selama ini menikmati hasil bumi Nusantara tanpa batas harus mulai berpikir ulang. Tidak ada lagi era di mana Indonesia hanya menjadi ladang panen bagi negara lain. Kini, Indonesia berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri, memastikan bahwa hasil kekayaan alamnya benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Dengan kebijakan yang semakin ketat dan pengawasan yang semakin diperketat, Indonesia tidak hanya melindungi ekonominya sendiri, tetapi juga mengamankan masa depan generasi mendatang. Keputusan untuk menghentikan ekspor gas dan batu bara serta memperketat perdagangan ilegal adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam lagi. Malaysia kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ketergantungan mereka pada Indonesia adalah sebuah kelemahan yang harus segera mereka atasi. Panik yang melanda Malaysia bukanlah tanpa alasan. Ketika selama ini mereka menikmati harga murah dari sumber daya alam Indonesia, kini mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Indonesia tidak lagi mau berperan sebagai lumbung energi bagi negara lain tanpa mempertimbangkan kepentingan dalam negeri. Dampaknya terasa hingga ke sektor industri dan perdagangan Malaysia yang kini terpaksa mencari alternatif lain dengan biaya lebih tinggi. Bahkan, beberapa pelaku industri di Malaysia mulai mengeluhkan naiknya harga energi dan bahan baku yang berimbas langsung pada kenaikan biaya produksi serta potensi inflasi yang mengancam stabilitas ekonomi mereka. Bukan hanya dari segi energi, Malaysia kini juga mulai merasakan dampak dari pemberantasan barang ilegal yang selama ini membanjiri pasar Indonesia. Selama bertahun-tahun, barang-barang asal Malaysia seperti makanan, produk rumah tangga, hingga barang elektronik masuk secara ilegal melalui jalur perbatasan tanpa membayar pajak resmi. Hal ini tidak hanya merugikan ekonomi Indonesia, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri lokal. Dengan ketatnya pengawasan di perbatasan, pedagang yang biasa mengandalkan
Malaysia kehilangan salah satu sumber pemasukan tidak resmi yang selama ini menopang sebagian besar perdagangan lintas batas. Di sisi lain, tindakan Indonesia ini tidak hanya mengguncang Malaysia, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada negara-negara lain yang selama ini menikmati pasokan SDA murah dari Indonesia. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap keamanan energi di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang kerjasama di sektor energi, termasuk dalam hal pasokan gas alam dan proyek-proyek energi terbarukan. Salah satu contohnya kerjasama yang penting adalah ASEAN Power Grid yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas jaringan listrik di seluruh Asia Tenggara. Melalui proyek ini, Indonesia dan Malaysia dapat saling mendukung dan dalam memenuhi kebutuhan energi masing-masing serta meningkatkan stabilitas dan keamanan pasokan energi di kawasan. Namun, ketergantungan pada teknologi asing dalam sektor energi juga menjadi tantangan bagi kedua negara. Ketergantungan ini dapat menimbulkan risiko keamanan seperti gangguan pasokan energi akibat konflik internasional atau kebijakan proteksionis oleh negara-negara pasok teknologi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk terus mengembangkan kemampuan teknologi dalam negeri dan meningkatkan investasi dalam industri energi nasional. Secara keseluruhan, hubungan yang baik antara Malaysia dan Indonesia dapat membantu meningkatkan keamanan energi di kawasan, namun juga perlu diimbangi dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan meningkatkan kemandirian energi.